Nah, pemirsa, jadi kira-kira apa nih yang harus kita lakukan kalau menemukan barang orang lain yang hilang? Kita ambil atau kita laporkan pihak yang berwajib? Atau bersyukur tadi kita Wisnu? Kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Apa yang kita lakukan ketika menemukan barang orang lain yang hilang? Kehilangan suatu barang berharga yang kita miliki merupakan hal yang menyakitkan. Maka sudah pasti kita berharap agar seseorang yang menemukan barang tersebut dapat mengembalikannya kepada kita. Terlebih lagi jika barang tersebut adalah barang yang berharga bagi kita. Namun pemirsa, bagaimana jika keadaannya berbalik? Justru kitalah yang menemukan barang orang lain yang hilang. Maka apakah yang harus kita lakukan? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Menemukan barang yang hilang karena terjatuh, terlupa dan sebagainya disebut dengan luqatah. Dan yang dimaksud dengan menemukan barang adalah jika kita menemukan dan mengambil barang orang lain tersebut. Contohnya adalah seperti menemukan uang di tengah jalan. Dalam agama Islam, hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut. Hukum yang pertama adalah wajib. Ya, wajib mengambil barang temuan apabila orang kita percaya kepada diri sendiri bahwa kita mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Dan kita pun berprasangka kuat jika benda-benda itu tidak diambil, maka akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hukum yang kedua adalah sunnah. Contohnya adalah jika kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu memelihara barang temuan tersebut, dan kita pun yakin bahwa jika tidak diambil pun, barang tersebut tidak akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka pada keadaan seperti ini, hukumnya menjadi sunnah. Hukum yang ketiga adalah makruh. Ya, makruh bagi seseorang yang menemukan harta lalu ragu apakah akan mampu memelihara benda tersebut atau tidak. Namun bila tidak diambil, tidak dikhawatirkan pula akan terbengkalai. Yang terakhir adalah haram. Bagi orang yang menemukan suatu barang, kemudian ia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan sangat meyakini bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memelihara harta tersebut dengan sebagaimana mestinya, maka haram hukumnya mengambil benda-benda tersebut. Pemirsa beriman, lalu bagaimana jika barang yang kita temukan berupa makanan atau barang yang sepele? Jika hal itu terjadi, maka yang mendapatkan makanan di tengah jalan tersebut boleh memakannya. Dan jika menemukan sesuatu yang sepele yang tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut dan halal dimilikinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati sebiji tamar di tengah jalan. Lalu beliau bersabda, kalaulah sekiranya aku tidak khawatirkan sebiji tamar itu termasuk tamar sedekah, niscaya aku memakannya. Muttafaqun alaih. Fathul Bari 586 2431, Muslim 2 752 1071 dan Aunal Ma'bud 5 70 1636. Ada pula kewajiban bagi seseorang yang menemukan barang, yakni orang tersebut wajib mengenal ciri-cirinya dan jumlahnya. Kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, lalu ia menjaganya dan mengumumkan kepada khalayak selama setahun. Jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu harus mengembalikan kepada pemiliknya meski sudah lewat setahun. Namun jika tidak, maka boleh dimanfaatkan oleh penemu. Dari Suwaid bin Khaflah, ia bercerita, saya pernah berjumpa Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, saya pernah menemukan sebuah kantong berisi uang 100 dinar. Kemudian saya datang kepada Nabi SAW menyampaikan penemuan ini. Kemudian beliau bersabda, umumkan selama setahun. Lalu saya umumkan ia. Ternyata saya tidak mendapati orang yang mengenal kantong ini. Kemudian saya datang lagi kepada beliau. Lalu beliau bersabda, umumkanlah ia selama setahun. Kemudian saya umumkan ia selama setahun, namun saya tidak menjumpai pemiliknya. Kemudian saya datang lagi kepada beliau untuk ketiga kalinya. Lantas beliau bersabda, jaga dan simpanlah isinya, jumlahnya dan talinya. Jika suatu saat pemiliknya datang menanyakannya, maka serahkanlah. Jika tidak, boleh kau manfaatkan.
Kemudian saya manfaatkan. Lalu saya berjumpa lagi dengan Ubay di Mekah. Maka ia berkata, saya tidak tahu beliau suruh menjaganya selama 3 tahun atau 1 tahun. Muttafaqun alaihi, Fathul Bari 578 2426, Muslim 3 135 1723, Tirmizi 2 414 1386, Ibnu Majah 2 837 2506 dan Aunul Ma'bud 5 118 1685. Dari Iyad bin Hammar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan barang temuan, maka hendaklah persaksikan kepada seorang atau 2 orang yang adil. Kemudian janganlah ia mengubahnya dan jangan pula menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang kepadanya, maka dialah yang lebih berhak memilikinya. Jika tidak, maka barang temuan itu adalah harta Allah yang dia berikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sahih Ibnu Majah 2032, Ibnu Majah 2837, 2505 dan Aunul Ma'bud 5, 131 1693. Nah, pemirsa beriman, barang milik orang lain yang tercecer atau hilang itu masih tetap hak miliknya dan bukan milik orang yang menemukan. Maka jangan sekali-kali kita sebagai orang yang menemukan barang tersebut merasa berhak untuk mengambil dan memiliki, bahkan meski untuk disedekahkan atau diberikan kepada masjid, anak yatim ataupun fakir miskin. Karena harta tersebut sebenarnya milik orang lain, bukan harta milik kita. Barang orang yang hilang harus dikembalikan kepada yang punya, dan upaya untuk bisa menemukan si pemilik yang telah kehilangan hartanya adalah sebuah ibadah tersendiri yang tentunya mendatangkan pahala. Dan sebaliknya, jika mengambil apalagi sampai merasa memiliki barang yang hilang itu adalah tindakan dosa yang termasuk mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu pemirsa, kalau kita ngerasa mampu untuk mengembalikannya, kita harus mengembalikannya. Tapi kalau ngerasa nggak mampu, kalau aku pribadi sih, lebih baik aku diemin aja. Diemin aja. Daripada malah jadi mudarat buat pribadi kan. Oke. Gitu. Jadi tadi memang menurut penjelasan berita Islami masa kini tadi ada 4 hukumnya tadi ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, sama ada haram. Kalau wajib tadi kalau misal kita melihat kita mampu membalikannya, kita ambil. Dan kita dan kalau misal nggak diambil nanti takutnya disalahgunakan sama yang lain. Kalau sunnah tadi kalau misal kita ambil kita mampu membalikannya, tapi kalau nggak diambil nanti takutnya disalahgunakan sama yang lain gitu. Dan sesuai dengan tadi hadis tadi sih, kalau misalnya Rasulullah SAW bersabda kalau memang kita menemukan barang yang hilang, kita ambil, kita simpan, jangan diubah. Tapi kalau ada pemiliknya kita kasih gitu. Langsung. Tapi sekarang ini orang terbentur masalah birokrasi kita, Wisnu. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu, bawa ke kantor polisi, ntar jadi saksi, itu yang bikin ribet. Oh, ribet ya jadi. Kan makanya orang jadi berpikir 2 kali untuk mengambil terus mengembalikan lagi untuk ke orang. Jadi lebih baik diemin. Diemin aja. Kayak gitu sekarang. Kalau Islam sudah memudahkan sekali ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa, Wisnu? Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang Raudhah. Raudhah, taman surga. Taman surga. Subhanallah. Tapi setelah ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, jadi memang menarik kalau misal kita membahas tentang Raudhah ini ya. Waktu itu pergi umroh ya sama sahabat-sahabat ya. Jadi waktu itu memang dijelaskan Raudhah itu terletak di antara mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW sampai makamnya gitu. Di situ disebut taman surga. Dan kalau kita beribadah di situ, kalau kita sholat di situ katanya luar biasa sekali. Kalau doanya itu insya Allah diijabah sama Allah. Amin. Iya, jadi sebenarnya manfaatnya, keutamannya memang banyak sekali sebenarnya ya. Kalau Zee waktu itu pengalaman gimana? Karena waktu itu kalau misal perempuan kan langsung ditutup, ada hijabnya gitu. Iya benar. Iya, di ditutup kan dipisahkan gitu ya. Benar. Dan aku pengen tahu banget ya ada keajaiban apa aja nih dari Raudhah. Dari Raudhah ya. Langsung kita lihat aja keajaiban Raudhah. Ini dia. Keajaiban Raudhah atau Taman Surga. Pemirsa, tidak dapat kita pungkiri, di dunia yang semakin dewasa ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah keindahan dari masing-masing negara. Setiap tahun pasti selalu ada yang dibenahi keindahannya. Misalnya adalah sebuah taman. Ya,
Keindahan dari taman-taman ini memang cukup memukau mata kita. Bahkan ada pula yang sampai membuat kita betah untuk berlama-lama di sana. Di setiap negara hampir memiliki keindahan tamannya masing-masing. Tetapi ada beberapa taman yang bagus dan indah. Di antaranya ialah Dubai. Ya, di Dubai ini memang memiliki sebuah taman yang sangat indah bernama Dubai Miracle Garden. Taman ini pun telah ditetapkan oleh Guinness World Record sebagai taman bunga terpanjang. Dan uniknya, taman bunga ini dibangun di atas lahan yang kering dan tandus, namun dapat tumbuh sekitar 45 juta bunga dari berbagai jenis dan bentuk yang berbeda. Setelah dari Dubai, kita beralih ke Inggris. Di Inggris juga mempunyai sebuah taman yang tidak kalah indahnya dengan Dubai. Ya, di Inggris ini memiliki taman bunga yang usianya sudah mencapai lebih dari 250 tahun. Tidak hanya itu, taman bunga Kew ini juga memiliki koleksi lebih dari 30.000 jenis tanaman yang tersebar di seluruh tanah yang luasnya hingga ratusan hektar. Dan yang terakhir adalah keindahan taman di negeri Belanda. Di negeri ini terdapat perkebunan bunga yang bernama Keukenhof, dan seringkali taman ini disebut sebagai The Garden of Europe. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali bunga tulip, daffodil, hyacinth, serta bunga-bunga lainnya, di mana ketika bunga-bunga tersebut bermekaran, akan berwarna-warni seperti pelangi. Selain disebut negara kincir angin, Belanda juga memiliki julukan negeri bunga tulip, karena hamparan bunga tulipnya yang beragam dan mempesona. Pemirsa beriman, jika pembahasan itu tadi mengenai taman-taman indah yang terlihat jelas dan nyata di dunia, lantas bagaimanakah dengan taman surga? Adakah taman surga yang nyata? Berikut pemaparannya oleh tim berita Islami masa kini. Taman surga. Seringkali kita berpikir bahwa taman surga itu letaknya jauh dan kita tidak akan bisa melihatnya. Akan tetapi, ternyata taman surga itu ada, namun hanya saja berbeda dengan taman-taman yang lain. Ya, taman surga ini memiliki nama awalnya yaitu Raudah, di mana Raudah itu merupakan suatu tempat di Masjid Nabawi yang terletak di antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar atau rumah beliau. Tempat yang sangat mulia itu merupakan tempat Rasulullah SAW beribadah, memimpin sholat, menerima wahyu, kemudian para sahabat pun tentu sering beribadah di tempat tersebut. Lalu, jika itu adalah tempat yang terletak di dalam Masjid Nabawi, bagaimana bisa tempat tersebut dinamakan Taman Surga? Dahulu Raudah dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu taman, dan taman yang dimaksud adalah Taman Nabi, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda akan hal ini. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, taman surga di sini bukan berarti sesuai dengan deskripsi surga dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, taman surga di sini bukan berarti sesuai dengan deskripsi surga di dalam Al-Quran, tetapi taman surga ini merupakan taman yang mulia, di mana jika kita beribadah di dalamnya akan menghadirkan rasa khusyuk yang mendalam di hati kita, sebagaimana layaknya taman yang selalu memberi rasa tenang dan segar. Oleh karena itulah Raudah disebut sebagai taman surga, karena kita akan mendapati ketenangan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Keistimewaan dari Raudah. Keistimewaan yang pertama yaitu dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, karena tempat ini menyerupai taman di mana akan menimbulkan rasa bahagia dan kenyamanan tersendiri bagi para jamaahnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa ungkapan salah satu taman surga dalam hadis maksudnya adalah bagaikan salah satu taman surga yang dapat mendatangkan dalam hal rahmat serta teraihnya kebahagiaan. Keistimewaannya yang kedua adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita beribadah di Raudah atau taman surga tersebut, maka dapat mengantarkan kita ke surga, sebagaimana keistimewaan tersebut telah diungkapkan oleh Imam Ahmad. Raudah akan menjadi salah satu taman di surga. Merupakan keistimewaannya yang terakhir,
Ya, karena tempat itu sendiri terdapat di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW, di mana ketika di akhirat nanti akan menjadi salah satu taman surga. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menyebutkan dua kemungkinan dari makna taman surga. Pertama yaitu, mungkin tempat tersebut secara fisik akan dipindahkan ke surga. Atau yang kedua, jika ibadah di dalamnya akan mengantarkan kita ke surga. Pemirsa beriman, yang indah tidak hanya berguna untuk memanjakan mata kita saja, tapi bisa memanjakan hati kita supaya kita bisa tetap terus dekat dengan Sang Pencipta Ta'ala. Dan taman surga inilah yang dapat memberikan rasa nyaman memanjatkan doa dan beribadah di dalamnya. Ya, walaupun memang belum ada dalil yang menunjukkan bahwa Raudah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, tetapi tetap diperbolehkan untuk berdoa dan sholat di tempat tersebut. Dan semoga dengan adanya informasi ini dapat membuat wawasan kita mengenai Raudah atau taman surga menjadi lebih dalam. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah pemirsa, Wisnu, jadi ternyata Raudah ini letaknya di Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi adalah tempat Rasulullah beribadah. Benar sekali, memang tepatnya adalah antara mimbar dengan kamarnya Rasulullah SAW. Nah di situ memang banyak sekali keutamaan ya, banyak sekali waktu aku mau sholat di sana ya, itu kita harus ngantri panjang sekali agar bisa sampai untuk masuk ke Raudah karena penuh sesak sekali ya Zi. Selain itu juga memang sholat di Raudah itu ada beberapa keutamaannya. Kita bisa menemukan yang namanya ketenangan, kekusyukan yang begitu luar biasa. Dan juga tadi dijelaskan di Berita Islami masa kini bahwa Imam Nawawi menjelaskan memaknanya dari beberapa hal, yaitu salah satunya adalah tentang kalau misal kita sholat di Raudah itu adalah insya Allah akan mengantarkan kita ke taman surga nanti. Insya Allah. Amin, insya Allah. Dan pasti doa-doa kita diijabah sama Allah ya kalau berdoa di sana. Amin, mudah-mudahan ya. Dan selalu kita berdoa agar kita bisa dibawa lagi ke sana nih. Amin, insya Allah. Udah rindu banget pengen ke sana. Oke, setelah ini masih ada yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, Zi, hari ini kita mendapatkan ilmu dan wawasan Islam yang begitu luar biasa. Tadi ada 3 pembahasan dan kita juga sudah membahasnya di Berita Islami Masa Kini tadi ya. Betul, yang pasti aku nggak akan nightmare lagi karena aku udah nggak takut soal zombie sekarang. Karena zombie itu nggak ada. Zombie itu nggak ada. Oke pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.